Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab wat talibat. Alhamdulillah, kembali lagi kita di pelajaran nahwu dan sharaf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasrif istilahiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tasrif lughawiyah. Sekarang kita akan membahas tentang tasrif istilahiyah. Tasrif istilahiyah yang pertama yang akan kita bahas adalah wazan yang pertama. Ini wazan yang pertama yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Perhatikan ain fi'il. Ini ain fi'il. Ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Pada fi'il madinya ain fi'ilnya berharokat fathah. Sedangkan pada fi'il mudhari ain fi'ilnya berharokat dhamma. Maka wazan yang pertama ini dikenal juga dengan wazan fathah dhamma. Fathah dhamma. Wazan yang pertama ini dinamai dengan wazan fathah dhamma. Fathah pada fi'il madhi dan dhamma pada fi'il mudhari. Sehingga kalau kita buat fa'ala yaf'ulu, ini wazan. Ini wazan atau rumus atau timbangan. Fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Berbeda dengan tasrif lughawiyah. Tasrif lughawiyah perubahan fi'il bersama dengan domirnya. Sedangkan tasrif istilahiyah ini bukan perubahan bersama domir, tapi perubahannya berbentuk memanjang. Dimulai dari susunannya, dimulai dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, maf'ul, amar, la nahi, isim zaman atau isim makan, dan yang terakhir adalah isim alat. Nah, kesemua bentuk ini harus sesuai dengan urutannya masing-masing, mulai dari fi'il madi sampai dengan isim alat. Baiklah anak-anak ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan mentasrif dimulai dari fi'il madi sampai dengan isim alat. Perhatikan wazan fa'ala yaf'ulu. Ini wazan yang pertama dalam tasrif istilahiyah. Untuk wazan yang pertama ini, ya, masdarnya ingat rumusnya. Fa'lan, fa fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya sukun, dan lam fi'ilnya fathatain. Fa'lan. Nah, kita akan mengambil contoh yang termasuk ke dalam wazan ini adalah kata nasoro, yansuru. Kenapa masuk? Coba kita perhatikan. Fi'il madinya nasoro, ain fi'ilnya fathah, ain fi'il pada fi'il mudhari'nya dhamma. Sehingga kata nasoro ini termasuk ke dalam wazan yang pertama, yaitu wazan fathah dhamma. Nasoro, yansuru. Sama persis, tidak ada perubahan-perubahan. Kemudian masdarnya berubah menjadi nasron. Coba kita lihat rumusnya. Sama, nasron. Fa'lan menjadi nasron. Apa itu masdar? Masdar itu adalah bentuk kata kerja yang dibendakan. Bentuk kata kerja yang dibendakan. Misalkan nasoro artinya adalah menolong, berarti nasron berarti pertolongan. Dia tidak lagi menjadi fi'il, tetapi dia menjadi fi'il tetapi yang dibendakan, pertolongan. Begitu pula dengan masdar mim. Ini yang membedakan masdar dan masdar mim. Ini adalah cuma hanya penambahan huruf mim di awal kalimatnya. Perhatikan contohnya, rumusnya. Wa maf'alan, maf'alan. Wa ini sebagai tambahan saja. Ya. Nanti biar enak kita menghafalnya. Maf'alan berubah menjadi mansaron. Kita rubah saja, mansaron. Sama persis. Ma fathah, nunnya, fa fi'ilnya sukun, ain fi'ilnya fathah, dan lam fi'ilnya menjadi
fathatain. Nah, menjadi mansoran. Ya, jadi nasoro yansuru nasron wa mansoron. Kemudian untuk yang isim fa'il sesuai dengan rumus fa'ilun. Fa fi'ilnya, huruf yang fa fi'ilnya ditambahkan alif menjadi fa'ilun. Jadi kata nasoro tadi huruf nunnya yang di awal kita tambahin alif menjadi nasirun. Apa makna daripada isim fa'il? Isim fa'il ini adalah sebagai fa'il, orang yang melakukan. Berarti ini bermakna yang Berarti kalau nasoro artinya adalah menolong, berarti kalau nasir artinya adalah orang yang menolong, artinya yang menolong. Setelah isim fa'il yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul ini adalah objek penderita, berarti berlawanan dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il maknanya yang sedangkan isim maf'ul maknanya adalah yang di. Rumusnya sama, maf'ulun ditambah huruf mim di awal, kemudian fa fi'ilnya sukun man, kemudian ain fi'ilnya dhammah, mansurun ditambah huruf waw menjadi mansurun. Ya. Artinya adalah yang ditolong. Setelah maf'ul kita menuju ke fi'il amar. Fi'il amar rumusnya uf'ul. Uf'ul. Ya. Mengapa uf'ul? Ya, karena ain fi'ilnya harokatnya dhammah. Kita rubah kata nasara yang suruh menjadi unsur. Unsur. Artinya apa? Tolonglah. Selanjutnya setelah fi'il amar yaitu la nahi. Apa itu la nahi? La nahi itu adalah huruf la yang berfungsi untuk melarang. Huruf la yang berfungsi untuk melarang, artinya jangan. Ya, berarti la tansur artinya jangan menolong. Jangan menolong. Perhatikan kata-katanya, rumusnya tidak ada perubahan. La tansur. Huruf lam fi'ilnya disukunkan. Kemudian isim zaman dan makan. Zaman itu artinya keterangan waktu, sedangkan makan adalah keterangan tempat. Perhatikan rumusnya. Maf'alun, maf'alun sama, zaman dan makan sama. Maf'alun, maf'alun. Ini kita rubah menjadi kata nasoro, mansorun, mansorun. Apa maknanya? Maknanya adalah waktu menolong atau tempat menolong. Terakhir adalah isim alat. Apa itu isim alat? Isim alat itu adalah keterangan alat. Alat artinya apa? Rumusnya mif'alun. Berbeda dengan zaman dan makan. Kalau zaman dan makan maf'alun, kalau alat mif'alun. Apa maknanya? Alat untuk menolong. Minsorun. Nah, itulah anak-anak sekalian tasrif istilahi. Tasrif yang diawali atau yang dimulai dari fi'il madhi sampai isim alat, dan kesemuanya ini harus berurutan sesuai dengan tempatnya. Tidak boleh dibalik-balik. Misalkan mudhari dulu baru madhi, tidak bisa. Ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Coba kita mencoba menghafalkannya. Dengarkan baik-baik Ustaz. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu wazannya, rumusnya. Sekarang kita rubah menjadi kosakata bahasa Arab. Kata apa yang termasuk? Kata yang termasuk adalah nasoro. Coba kita tasrifkan kata nasoro. Nasoro yansuru nasron wa mansoron wa huwa nasirun wa zaka mansurun unsur
la tansur, mansarun, mansarun, minsarun. Ini baru satu contoh anak-anak sekalian. Anak-anak bisa membuat, mentasrifkan kata-kata yang lain yang sewajan dengan kata nasoro. Misalnya kata nazoro, artinya melihat. Coba kita coba. Nanti Ustaz minta nanti anak-anak di rumah mencoba mentasrifkannya, menghafalkan ini mulai dari fi'il madhi sampai fi'il sampai isim alat. Coba kata nazoro. Perhatikan baik-baik. Kita coba mentasrifkannya. Nazoro. Kita rubah ya. Nazoro yanzuru nazron wa manzoron fahuwa nazirun wa zaka manzurun unzur la tanzur manzarun manzarun minzarun. Demikian anak-anak. Begitupun dengan kata-kata yang lain yang sewazan dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Ain fi'ilnya berharokat fathah dan ain fi'ilnya berharokat dhamma pada fi'il mudhari. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya dengan baik. Sekarang tugasnya adalah silakan anak-anakku sekalian tasrifkan kata kataba, kataba, yaktubu dan seterusnya. Silakan ditasrifkan dan dihafalkan di rumah. Ustaz tunggu jawabannya via WA Ustaz. Silakan dikirimkan voice note dan juga lewat pesan gambar. Demikian dari Ustaz. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.